kepada penyidik agar penyidik ini rajin kembali, jangan bermalas-malasan, jangan bermalas-malasan. Benar sekali, dia dipanggil tetapi dia tidak mau datang. Nah, ini jelas merupakan suatu tindakan yang melecehkan hukum. Masih satu sampai kemarin itu sudah menerima dan ikhlas dengan keadaan ini. Laporan Inara Rusli ke Bareskrim Polri atas dugaan ilegal akses terkait rekaman CCTV belakangan ini makin memanas usai mantan suami Inara, Virbon, tidak memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ketidakhadiran Virbon tanpa alasan yang jelas, hal tersebut membuat kuasa hukum Inara, Lecumanan, geram. Hal itu diketahui usai Lecumanan menyambangi Bareskrim Polri untuk meminta kepastian hukum terkait laporan kliennya. Atas alasan itulah, Lecumanan meminta penyidik bersikap tegas terhadap Virbon jika perlu melakukan penjemputan paksa lantaran dianggap tidak kooperatif. Desakan pihak Inara yang disampaikan melalui kuasa hukumnya agar penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan pemanggilan kedua terhadap Virbon dan memutuskan harus ada tersangka. Bukan tanpa alasan, sebab hanya keputusan pengadilanlah kebenaran akan terungkap. Mengingat, selama ini Inara menjadi orang yang paling dipojokkan dalam kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang membuatnya harus menempuh jalur hukum. Berupa melakukan penjemputan kepada saksi untuk dibawa ke Mabes Polri ini, ke kantor Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Benar sekali, dia dipanggil tetapi dia tidak mau datang. Nah, ini jelas merupakan suatu tindakan yang melecehkan hukum, khususnya panggilan terhadap saudara P selaku yang diduga merupakan saksi dalam laporan saudara Inara Rusli. Tetap ini Pasti kita pengen tekan ekspresi. mengedepankan estet kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, justru ketidakhadirannya itu tidak ada alasan. Itu yang menurut saya, ya ini kenapa saudara P ini memperoleh perlakuan yang spesial gitu. Kenapa penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri ketika seseorang dipanggil secara layak kemudian mengindahkan panggilan tersebut dan dibiarkan saja. Nah, ini hari saya mau komplain kepada Direktorat Cyber, tolong saya minta Pak Dir Cyber, Brigjen Pol, saya lupa ya namanya, saya minta untuk dilakukan pemanggilan lanjutan, atau pemanggilan kedua terhadap saudara P. Karena kenapa? Yang bersangkutan ini tidak kooperatif. Nah, ini jelas akan merusak citra kepolisian, Jangan nanti kejadian kayak yang di Polda Metro Jaya, yang ada seorang dokter itu. Nah, kan ini juga upaya melecehkan panggilan polisi nih. Jelas-jelas dia tidak mengindahkan panggilan polisi, berupaya untuk tidak kooperatif. Jelas secara subjektif penyidik boleh melakukan upaya paksa. Boleh dong apabila seseorang sudah tidak mengindahkan panggilan polisi dalam proses penyidikan, polisi wajib melakukan upaya paksa. Berupa apa? Melakukan penjemputan terhadap saksi, dibawalah saksi itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya perlakuan seperti itu, menurut saya polisi sudah harusnya bertindak tegas, Jangan lagi kelemar-kelemar, lembek-lembek gitu loh, Karena perkara ini adalah perkara yang menyita perhatian publik, perkara yang sudah sangat nasional, Nah, perlu kalian ketahui, saudara Nikita Mirzani juga melaporkan ilegal akses dan naik penyidikan. Sehingga apa? Pihak kepolisian ketika menaikkan suatu proses penyelidikan ke penyidikan sudah dianggap ada peristiwa pidana. Jelas terhadap peristiwa pidana, polisi harus kejar terus yang namanya tersangkanya, menetapkan tersangka. Jangan hanya proses, ada tindak pidana, ada peristiwa pidana, tersangkanya nggak ada. Loh, penegakan hukum apa ini? Jadi saya minta penyidik Direktorat Cyber jangan bermain-main, Jangan juga tidur-tiduran.
lambatnya kinerja penyidikan dalam memeriksa sejumlah saksi, termasuk Virgon, yang tidak hadir memenuhi undangan tanpa alasan jelas membuat kuasa hukum Inara Rusli, Lecumanan, mencurigai adanya kejanggalan. Lecumanan meminta penyidik serius menyelesaikan kasus yang dilaporkan kliennya, Inara Rusli, yang sudah berbulan-bulan tanpa ada kejelasan. Berangkat dari rasa kekecewaan pada kinerja kepolisian Bareskrim Polri, Lecumanan menuding adanya dugaan hak istimewa yang diberikan pada Virgon, hingga dengan entengnya, penyanyi kenamaan itu tidak memenuhi undangan Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan. Karena rasa kecewanya itulah, Lecumanan mengkritik pedas kinerja penyidik Bareskrim Polri yang menurutnya belum bangun dari tidurnya. Jadi saya minta penyidik, kau jangan main-main juga. Ya, saya minta penyidik. Ya, kalau kamu masih membiarkan atau memberikan perlakuan khusus ini kepada saudara P, saya duga, ini saya menduga boleh dong. Ya, ada sesuatu antara kamu dengan saudara P. Ya, ini saya duga nih. Ya, saya duga keras ini ya. Ya, laporan kami jangan sampai ya tidak ditindaklanjuti, ini nggak benar ini. Ya, jadi saya minta Dir Cyber segera atensi kepada penyidik agar penyidik ini rajin kembali, jangan bermalas-malasan. Belum, saya ini mau mengingatkan polisi aja. Sebenarnya nggak ada korelasi saya mengingatkan dia, nggak perlu. Saya ini kan selaku kuasa daripada korban yang melaporkan tindak pidana, ya kan? Dan sudah ditangani oleh Direktorat Cyber. Dan Direktorat Cyber telah menaikkan proses penyelidikan ke penyidikan, dianggap ada peristiwa pidana. Kalau ada peristiwa pidana, semua saksi yang dipanggil wajib hadir. Wajib. Kalau ada yang nggak hadir, nah itu diduga tuh. Nah, itu diduga. Diduga keras itu. Kalau nggak mau datang, nah itu diduga itu. Saya menduga, saya mau menduga boleh dong. Ya kan? Saya menduga karena ada kepentingan kami selaku korban. Ya kan? Kepentingan daripada klien saya selaku korban. Kenapa ada orang yang dipanggil kok nggak mau datang? Gitu loh. Jadi saya minta ya, penyidik segera lanjutkan panggilan kedua. Segera layangkan panggilan selanjutnya agar apabila dalam panggilan kedua dia tidak datang, lakukan upaya paksa. Selain mendesak Bareskrim Polri untuk menjemput paksa Virgon, Lecumanan juga mengultimatum Insanul Fahmi agar segera menentukan pilihannya, apakah memilih Inara atau Mawa. Desakan Lecumanan pada Insan agar segera menentukan pasangan hidupnya tidak lain agar konflik yang selama ini terjadi cepat mereda hingga tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. Seruan Lecumanan pada Insan untuk segera menentukan pilihannya tidak lain atas kehendak Inara yang sepertinya sudah tidak tahan menghadapi polemik berkepanjangan tanpa tahu akan seperti apa ujungnya. Namun, dari desakan itu pula tersirat jelas jika Inara menghendaki agar Insan harus meninggalkan Mawa jika ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Inara. Saya ya sebagai warga negara, hukum kita jelas-jelas berpasangan suami istri boleh satu pasang aja, nggak boleh dengan pasangan yang lain. Ya, sehingga dia tentukan. Jadi jangan, walaupun klien saya sudah berkenan ya untuk dijadikan yang kedua, kemudian dia harus memiliki keduanya, itu nggak bagus, itu nggak bagus. Ya siapapun di Republik ini akan mengecam perlakuan itu. Ya tindakan itu akan pasti dikecam. Jadi saya minta saudara Insan, ya tentukan pilihanmu. Ya, apakah kamu memilih yang baru atau kamu memilih yang lama? Yang baru dikenal atau yang lama dikenal? Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Tinggalkan aja. Makanya saya bilang, Insan, kau cepat-cepat ke sana, ke Medan. Segera kau tinggalkan. Langsung ke meja pengadilan, bilang sama majelis hakimnya, saya tinggalkan. Karena saya sudah sama yang baru saya kenal. Udah gitu aja. Itu baru gentleman. Tapi Insannya masih pengen sama Mawa, Bang. Aduh, kalau gitu dia mau dua-duanya gimana sih? Jangan dong diajarin orang untuk memiliki keduanya. Salah lah itu. Lah dari awal kan dia memang memiliki keduanya, Bang. Enggak, saya tetap dia harus sama klien saya, itu yang saya harapkan. Dia sama klien saya satu aja. Yang lain tinggalkan. Udah. Ini jadilah nanti setelah Rasul. Sana siapa dua? Love you Mawa, love you Inara. Saya tidak mau dibanding, saya tidak mau disandingkan ya.
desakan Lecumanan untuk memilih Inara atau Mawa membuat Insan berang. Melalui kuasa hukumnya, Insan melayangkan somasi pada kuasa hukum Inara yang dianggap ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mengingat saat ini, Insan dalam situasi yang terpojok usai Mawa melayangkan gugatan cerai. Lantas, apa tanggapan Lecumanan usai mendapat somasi dari Insanul Fahmi? Kalau masalah somasi ini kan baru secara terbuka ya, artinya kalau memang ada beberapa hal yang kira-kira harus disampaikan secara terbuka, tentunya bisa mengatakan somasi ini secara terbuka walaupun tidak secara tertulis, tetapi kita menghargai nih bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik walaupun ujungnya nanti ada beberapa orang ataupun beberapa pihak tentunya yang harus kita selesaikan semua satu-satu. Tapi ya mungkin ada beberapa hal yang disampaikannya kurang berkenan, kita bisa lihat di media sosial. Karena bagaimanapun juga kita fokus kepada proses yang namanya prahara rumah tangga. Terus yang kedua adalah proses hukum. Itu aja. Kita fokus kepada itu. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang intinya itu memberikan satu persepsi yang negatif, tentunya ini yang menjadi pokok masalah kan. Tapi prinsipnya sudah kita sampaikan, mudah-mudahan tidak lagi ada hal-hal yang seperti ini. Kita berharap semua berjalan dengan tupoksi masing-masing ya. Saya tunggu ribuan somasi dari pengacara, nggak masalah, saya tunggu. Saat ini kita fokusnya di sini dulu, kita kerucutin ya. Untuk urusan saya nggak mau melibatin yang lain-lain dulu. Jadi biar saya selesaikan dulu, karena di sini fokusnya kan urusan saya sama Allah. Insanul Fahmi harus menghadapi kenyataan pahit usai istri sahnya, Mawa, melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan. Dengan adanya gugatan cerai, upaya Insan mempertahankan rumah tangganya makin runyam. Di satu sisi ia mendapat desakan hebat dari kuasa hukum Inara agar memilih di antara salah satunya, di sisi yang lain Mawa sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya. Menghadapi polemik tersebut, apa tanggapan Insan dan keputusan apa yang diambil? Mas Insan tuh sampai kemarin itu sudah menerima dan ikhlas dengan keadaan ini. Dia mengikuti satu prosesnya, kalau bisa cepat dia lakukan percepat, karena memang Mas Insan melihat dari sisi positif dan dia secara objektif ya melihat kasus prahara rumah tangganya. Kalau memang sudah digugat bercerai berkali-kali oleh seorang istri, saya rasa ini satu pertimbangan yang harus dipikirkan lebih matang ya, kalau memang itu harus dilakukan. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Berlarut-larutnya kasus hukum dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang berujung laporan Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi menuai beragam tanggapan. Terlebih, di tengah proses hukum yang masih berjalan, Mawa melayangkan gugatan cerai terhadap Insan di Pengadilan Agama Medan. Menanggapi polemik tersebut, pihak Inara melalui kuasa hukumnya sempat menyinggung jika laporan Mawa gugur dengan sendiri. Di lain pihak, Insan meminta penangguhan dengan alasan fokus pada sidang perceraian yang diajukan Mawa. Menanggapi polemik tersebut, apa kata praktisi hukum Deolipa Yumara memandang laporan Mawa di Polda Metro Jaya terhadap Insanul Fahmi dan Inara masih akan tetap berjalan atau berhenti di tengah jalan? Laporan kan sudah lama dilaporkan, cerainya baru. Nah, yang dilaporkan itu peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum yang dilaporkan itu sudah terjadi, ya tetap dong berjalan, lapor aja, proses hukumnya tetap berjalan.
walaupun kemudian terjadi perceraian. Ya, jadi laporan itu ketika masih dalam rentang pernikahan yang sah, itu sah laporannya. Terjadilah perzinahan kan, peristiwa hukum terjadi. Berjalannya waktu, laporan masih berproses, tiba-tiba si pelapor menggugat cerai. Apakah gugur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena peristiwa hukumnya sudah terjadi terdahulu, laporannya sudah terjadi, begitu. Jadi tetap dilaporkan ada pidana perzinahan. Kan peristiwa hukumnya berbeda. Jadi peristiwa hukumnya terjadi di masa lalu kan pada saat pernikahan. Jadi sudah ngunci dia. Jadi mau cerai kayak, mau salah satu ada yang meninggal kayak, apalagi pelapor meninggal kan masih ada ahli warisnya gitu. Kalau yang terlapor meninggal ya selesai. Ya kan tinggal salah satu yang belum kan begitu kan. Itu contohnya. Jadi laporannya tetap berjalan, proses hukum tetap berjalan walaupun di ujung terjadi perceraian. Tidak ada pilihan lain selain berdamai dan mencabut laporan. Selain itu tidak ada pilihan lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.